Pov Aurel. Hari ini aku sangat bahagia. Tepat di hari ulang tahun pengacara keceku, yaitu suamiku sendiri, Ferry. Ternyata perutku sudah berisi janin yang kata dokter usianya baru 6 minggu. Aku bahagia sekali. Sejak dulu menikah dengan Mas Andri, aku menunda dulu soal momongan. Tapi sekarang setelah menikah dengan Ferry, aku tak menggunakan alat apapun. Itu mauku, juga mau Ferry. Kami sudah tak sabar ingin menjadi orang tua. Dan alhamdulillah akan segera kesampaian. Sayang, malam ini kita dinner yuk, pintanya sambil memeluk tubuhku dari belakang. Dia selalu bertingkah manja. Memang boleh keluar malam? Tanyaku. Boleh, asalkan udah sholat isya. Aku udah siapkan tempat yang spesial untuk kita. Dia bicara lalu mengecup pipiku. Curi-curi kecupan. Gimana kalau ada simbok? Aku mencubit perutnya lagi hingga ia meringis. Jelas saja, posisi kita bukan sedang di kamar. Kita sedang berada di ruang tamu. Mama tadi sudah pulang karena sekarang sudah pukul 5 sore. Dan benar saja, saat aku menoleh ke arah samping, Bibi terlihat malu-malu. Sepertinya dia tadi melihat aksi Ferry. Bi, aku gugup dan malu. Bibi membawa cemilan, tapi dia malah balik badan lagi. Mau kemana? Tanyaku. Hihi, Non, Den. Ia kembali lagi. Pasti dia merasa mengganggu. Begitu bukan? Bila kita sedang melihat orang berduaan mesra, malah kita yang malu, yang tak sengaja melihat. Cemilannya, Non. Bibi simpan cemilan untukku. Loh, kok rujak, Bi? Aku terheran-heran. Kupikir Bibi membawa kue atau apalah. Dan Ferry yang minta, Non. Mungkin ngidam. Aku menoleh suami centilku itu. Ia gerak-gerakan alisnya beberapa kali. Permisi, Den, Non. Kalau kurang di dapur masih banyak. Ini juga belum dimakan, Bi. Aku berkomentar. Aku yang hamil, kok kamu yang pengen rujaknya? Komentarku lagi. Ferry malah langsung ambil saja piring berisikan rujak mangga muda itu. Mana cabainya merah banget. Kalau si suami yang ngidam nih, Non ya. Katanya itu pertanda si dia cinta banget, Non. Istilahnya ikut merasakan. Kan ada ikatan cinta. Bibi cekikikan. Masa? Tanggapku. Tuh Bibi bilang juga gitu. Berarti cintaku gak diragukan, Bi. Ya. Kini Ferry yang bicara sambil mengunyah rujak yang bikin salivaku tertelan beberapa kali karena saking takutnya melihat biji cabai. Ya sudah, dimakan, Den, Non. Kalau kurang pedas nanti Bibi bikin lagi ulekan sambalnya. Itu cabainya sesuai request Aden. 10. Aku kaget. What? 10? Sejak kapan kamu suka pedas banget? Sejak sekarang, jawabnya santai sambil terus mengunyah. Gulanya 1,5 buletan, Non. Jadi di net apa ya? Net apa, Bi? Aku heran dengan jawaban Bibi. Di net disisir gitu, Non. Ucapnya tak jelas. Oh, maksudnya dinetralisir, Bi. Nah, itu. Ya ampun. Bibi ingin bilang pedasnya sudah dinetralisir. Kepala ini geleng-geleng. Besok bikinin lagi ya, Bi. Tapi saya mau ada nanasnya, mangga, nanas sama bengkoang. 3 aja, jangan banyak jenisnya. Ferry kembali request. Padahal itu pun belum habis. Aku menarik bibir sambil menahan tawa. Siap, biar Bibi besok bisa ketemu tukang buahnya, si Mas Sugiono. Bibi malah niat cuci mata. Kok jadi niatnya jelek? Komentarku. Aduh, kali-kali, Non. Bibi melangkah pergi dengan gontai sambil cekikikan. Mau, Ferry berniat menyuapiku.
Enggak, pedes. Aku menolaknya. Ya udah, kamu jangan mau. Entar baby kita kepedesan. Oh ya, weekend kita keluar yuk cari kerak telur. Aku pengen kerak telur nih. Ah, dia minta yang aneh-aneh. Sejak aku bersamanya sampai sudah menikah, baru kali ini aku dengar dia ingin kerak telur. Kebetulan melihat dia makan pun gak pernah tuh. Bikin aja sama Bibi. Bisa kok kayaknya. Aku menyarankan. Enggak mau ah, aku pengen ke sana. Makan berdua di pinggiran jalan gitu sama kamu. Kayaknya romantis. Dia kembali tinggikan alis beberapa kali. Ya sudah. Aku memperhatikan dia yang sedang menyantap rujak. Sepertinya lezat sekali. Tapi aku gak dikasih keinginan untuk menyantapnya. Dia yang ngidam kah? Lalu apa benar kata Bibi? Kalau cowok yang ngidam, itu artinya dia benar-benar mencintai kita dengan tulus. Ah, suasana ini memang membuatku merasa kalau Ferry sangat menyayangiku. Ini masih seperti mimpi. Kemarin kami yang hanya berhubungan sebatas pengacara dan klien, sekarang malah jadi pasangan suami istri. Kemarin kami duduk di jok mobil berdampingan. Sekarang sudah bisa duduk di sofa berdampingan pula. Pegangan tangan, nyender, bahkan saling berpelukan pun sudah mahromnya. Malam harinya, gimana? Udah siap? Tanyanya dengan lembut. Aku manggut-manggut. Mau ajak makan di mana? Ada deh. Hanya itu saja jawabannya. Ferry langsung ajak aku pergi setelah pamitan pada Simbok karena Biatun seperti biasa tidak menginap. Setiap kami pergi, Ferry selalu bukakan pintu untukku. Entah itu pintu rumah, mobil, mall, dan apapun. Walaupun dia sedang sibuk menelpon, itu tangan sebelah fokus menempelkan gawe di telinga. Satu tangannya lagi raih gagang pintu untuk membukanya. Perhatian. Beberapa menit berlalu, suamiku ternyata membawa langkah ini ke kafe resto miliknya, yang dimana tempat ini dulu hampir membuatku malu. Sekarang aku memang benar masuk ke tempat ini sudah berganti status sebagai Nyonya Angga Ferry. Agak malu sih, tapi ada rasa berbunga-bunga juga. Haha. Ayo ajaknya. Ia berikan sikut supaya aku menggandeng lengannya. Malu, ucapku masih diam. Lah, kok malu? Kita udah sah loh sayang. Biar mereka yang belum menikah ngiler pengen cepet nikah, jawabnya sambil meraih lengan ini supaya menggandengnya. Ku cubit pelan kulit perutnya. Sebenarnya susah sih cubit perut si suami. Maka dari itu kedua jari ini harus benar-benar kuat meremasnya. Perutnya itu tak berlemak, kekar dan sispek pokoknya. Beda dengan Mas Andri dulu yang perutnya agak kendor. Jadi kalau cubit Ferry memang agak susah. Selamat malam, Pak, Bu. Pelayan menyapa kami. Dengan senyuman kami pun membalas sapaannya. Malam, jawab kami berdua. Mari, Pak, Bu. Seperti biasa, setiap kami datang, pelayan selalu menuntun kami ke arah yang sudah mereka siapkan. Aku dan Ferry mengikutinya. Lumayan lama berjalan, masuk ke sebuah ruangan. Oh, ini bukan masuk, tapi keluar ruangan. Kami dibawa ke ruangan outdoor yang baru pertama kali lantainya kuinjak. Waktu itu ia perkenalkan aku pada karyawan sebagai istri. Kami tak sempat berkeliling karena waktu itu Ferry langsung ajak aku ke kantor tempat ia berkecimpung di dunia kepengacaraan. Lagi untuk mengenalkan aku sebagai istrinya. Padahal kan mereka datang ke resepsi kami. Ah, dasar. Seketika sontak aku terkejut melihat hiasan dan dekorasi tempat yang sudah disulap sedemikian rupa. Keren. Ini kamu yang buat? Tanya aku masih terpesona melihat ke setiap sudut ruangan. Maaf ya sayang, bukan aku sendiri yang buat ini. Tadi siang jadwal aku kan padat.
Tapi ini semua konsepku. Para karyawan di sini yang bantu siapkan. Ferry jelaskan dengan nada kecewa. Aku ngerti, makasih. Ferry menuntunku ke meja 2 kursi. Pelayan mempersilakan kami. Ya ampun, tingkahnya selalu saja membuatku tersanjung. Tatapan ini masih terpesona pada hiasan sekeliling. Ada bunga-bunga hidup yang bergoyang-goyang sepanjang pintu keluar area outdoor ini. Silahkan, Pak, Bu. Pelayan menyuguhkan sebuah appetizer untuk kami berdua. Aku pikir kamu ajak makan malam tanpa mendekorasi seperti ini, ucapku dengan terus terkagum-kagum. Inginnya setiap kita makan, aku dekorasi seperti ini, biar kamu makannya lahap. Hihi, dia malah tersenyum. Ayo dinikmati, aku suapin ya, pintanya. Dengan malu-malu aku pun manggut-manggut. Ferry semaikan senyuman, manis sekali, membuatku rindu bila sedetik pun telat berjumpa dengannya. Haha. Nih, aku pun menyuapinya. Kami saling menyuap. Tiba-tiba terdengar lantunan musik romantis. Sontak netra ini menatap ke sumber suara. Ya ampun, di sana ada sebuah grup pengiring musik romantis. Baru kali ini Ferry setting makan malam ada pengiring musiknya. Sayang, ucapnya. Kami saling bertaut pandang. Rasanya setiap dia menatapku seperti ini bikin hatiku meleleh saja. Netranya memperlihatkan sebuah kerinduan dan kasih sayang. Sejuk, seakan tak ada lagi hal terindah selain tatapan ini. Ini buat kamu. Tiba-tiba ia memperlihatkan sebuah kotak perhiasan berbentuk love, lebih besar dari yang ia perlihatkan dulu saat melamarku. Apa ini? Aku terkesima. Tara, suara lembutnya sambil membuka kotak. Sungguh aku sangat terpesona. Lagi, ia hadiahi kalung bermatakan intan berlian. Buat siapa? Tanyaku menggodanya. Buat Mbak Aurel, Mbak. Is, kok Mbak sih? Aku memasang wajah kecut menahan tawa. Ya sudah, buat sayang Aurel. Ia berkata lagi. Is, lebay. Ya ampun, kok lebay? Atau mau Mama Aurel? Sebentar lagi kan bakalan jadi mama. Lagi, dia membuat mulut ini tersenyum lebar. Aku pakaikan ya, pintanya lagi sambil berdiri. Setiap Ferry ada di dekatku, apalagi dengan kejutan seperti ini, selalu saja jantungku dibuat serasa akan copot. Cantik banget. Benar, kalung yang ia berikan cantik sekali. Aku nampak elegan sekali memakainya. Ayo, Ferry berikan telapak tangannya dalam posisi telentang setelah kalung tersemat di leherku. Aku bingung. Kita dansa. Hah? Aku gak bisa. Ucapku pelan menolak. Aku bukan ajak kamu buat boxing, hanya berdansa. Ikuti langkah irama dan kita terbuai di dalamnya. Ya ampun, suara lembut Ferry itu membuat telinga ini serasa manja. Aku masih duduk tersipu malu. Malu? Gak usah malu. Kita itu suami istri, bukan anak ABG yang lagi pacaran. Dia meraih telapak tanganku lembut, mengajak tubuhku untuk berdiri, bermaksud menari santai diiringi sebuah lagu romantis. Kita berjalan pelan agak menjauh dari meja. Banyak lilin-lilin di sini menghiasi ruangan. Suasana sedap sekali dipandang. Apalagi terlihat banyak bintang bertaburan di langit. Sungguh malam ini begitu sangat indah. Gak bisa, ucapku malu-malu lagi. Stay cool, follow me and stay with me, katanya. Aku manggut-manggut. Ferry tiba-tiba meraih kedua telapak tanganku. Kini tangannya ada di pinggangku dan kedua tanganku ada di pundaknya. Kami mulai berdansa, slow dance. Ia tatap mataku, pun aku sebaliknya. Kamu cantik sekali, ucapnya pelan. Lagu romantis mengiringi setiap langkah kami. Aku malah tersipu malu. Kamu juga tampan, ucapku memujinya balik. Udah dari dulu, jawabnya.
Aku terkekeh kecil. Kami sudah mulai, langkah tetap satu arah. Ini romantis sekali. Irama musik menemani keromantisan ini. Ferry masih lekat memandangku, dan itu membuatku terus merasa malu. Wajahnya manis, dengan pakaian kombinasi kemeja plus jas semi formal. Dia terlihat sangat tampan dan rupawan. Dan itu membuatku ingin sekali mendekapnya. Kini kepalaku bersender di dadanya. Ia memelukku, kami masih berdansa. Pelukan ini hangat sekali, apalagi musiknya sangat mendukung. Dia yang dulu cuek, ternyata bisa juga suguhkan hal romantis seperti ini. Makasih ya, Fer. Kamu memang benar. Hanya saat bersama kamu, aku akan merasa nyaman. Dan nyatanya iya. Hal ini baru pertama kali aku rasakan. Langkah kami masih slow, senada dengan irama. Dan di saat seperti ini, kamu hampir membunuhku. Ferry berkata, kok membunuh? Sekejap kepala ini kutarik lalu menatapnya. Aku hampir lupa bagaimana caranya bernafas saat di dekat kamu, sayang. Ini pun rasanya sulit sekali, ucapnya lembut dalam senyuman. Aku pun berhasil tersenyum lalu kembali meletakkan kepala ini di dadanya. Dia mengecup kepalaku. Beberapa menit kami di posisi seperti ini. Lalu perlahan kami saling melepas pelukan dan perpegangan tangan. Tubuhku memutar dan kini posisiku membelakanginya. Ferry dekap tubuhku dari belakang. Hangat sekali. Bibirnya dekat di telinga. Walaupun nyatanya badan ini tak setinggi badannya. Dia menunduk dan membisikkan kata-kata romantis. Dia gombal sekali. Irama masih terdengar merdu. Malam ini seakan tak ada lagi orang lain di dunia ini. Hanya kami berdua. Disaksikan ribuan bintang dan seokan angin tipis menembus kulit ari. Netraku memejam menikmati kesahduan ini. Aku sangat berterima kasih pada Tuhan. Akhirnya kini aku sudah menyanding seorang wanita cantik dan baik seperti kamu. Kamu seorang wanita karir, tapi perhatian kamu sama aku seperti wanita yang tak punya kesibukan. Full time for me. Terima kasih sayang. Kamu telah melengkapi hidupku. Dan kamu juga akan segera memberikan aku seorang buah hati. Terima kasih. Ucapan Ferry menembus dasar sanubari. Andai malam ini tak akan berakhir, aku tak akan membiarkan tubuh ini lelah untuk tetap berdiri bersanding bersama kamu seperti ini. Lagi, ia berucap, ternyata cinta itu begini rasanya. Setelah menikah, rasa cinta itu makin berubah menjadi sayang dan tak ingin hilang. Aku baru merasakan hal ini. Sungguh, itu adalah deretan kata-kata romantis yang terus ia bisikkan pada telinga ini. Tubuh ini masih nyaman untuk didekapnya. Dan aku juga baru merasakan kenyamanan ini sekarang. Saat bersama kamu, aku gak bohong kok. Entahlah, apa ini yang namanya cinta sejati. Dan aku harap kamu tak datang untuk pergi. Aku pun angkat bicara. Setiap insan itu memang didatangkan, tapi setiap insan itu juga akan pergi. Tapi aku merasa tenang, karena sepertinya hanya mautlah yang akan memisahkan kita nanti. Bagaimanapun juga, hati ini menaruh niat besar untuk selalu menjadikanmu permaisuriku. Ya, tapi itu hanya terucap di bibir saja. Sedangkan hati ini ingin bicara dan berkata lebih dari itu. Mungkin karena terlalu bahagia. Hanya itu yang bisa aku ucapkan untukmu. Di akhir ia kecup pipiku dengan lembut. Ya Tuhan, kenapa jantung ini harus berdegup sekencang ini? Kami terlarut dalam malam yang indah, berdansa dan saling mengagumi, juga saling bercanda. Tak ada sedetik pun yang membuat pandangan ini bosan. Dalam hati ini serasa yakin, dia adalah pria terakhir di hatiku. Tak akan ada yang lain lagi. Tepat pukul 10 malam, kami mengakhiri malam ini.
Kami ternyata sudah hampir 3 jam bersama. Tapi rasanya baru 1 detik. Malam ini sungguh indah. Tapi memang setiap malam bersamanya sungguh indah. Makasih untuk malam ini. Kami sudah sampai di mobil. Aku loh yang harusnya berterima kasih, bukan kamu, jawabku. Enggak, aku yang makasih. Karena malam ini tak akan seindah ini tanpa kamu. Apalah arti semua dekorasi yang aku konsep itu. Tanpa kamu, dia belum tancap gas karena kami baru saja masuk. Kami saling menatap. Lagi, aku sangat tersipu. I love you. Selalu Ferry bilang I love you dan diakhiri dengan kecupan di bibir. Bagaimana jantungku ini bisa berdegup santai coba, kalau selalu saja dia membuat alat pemompa darah ini copot. Kecupan 3 detik itu berakhir. Tahan dulu, lanjut di rumah. Sontak aku membuka mata lalu mencubit pipinya. Ish, ayo jalan. Kami pun bercanda ria di dalam mobil. Hingga perjalanan pun serasa tak menyita waktu. Tersadar kami sudah sampai saja di halaman rumah. Kalau tak ada suara sapaan security saat menyapa kami, mungkin kami tak sadar sudah sampai. Keesokan harinya, sayang, aku dapat kabar buruk. Tiba-tiba suamiku memberi sebuah kabar. Katanya ada kabar buruk. Kabar apa? Soal apa? Tanyaku. Sepupu kamu, Asila, meninggal di kosannya dan sekarang polisi sedang lakukan olah TKP. Apa? Meninggal? Suamiku manggut-manggut. Ya, dugaan kuat Asila. Dia ternyata sudah tercandu obat-obatan terlarang sejak di luar negeri itu. Seketika lututku lemas. Kenapa bisa Asila memakai barang-barang seperti itu? Kita ke sana ya, aku mau lihat. Oke. Ferry membawaku ke kosan Asila. Sejak Asila dibawa dari negeri Gajah Putih dengan tebusan uang 5 miliar, Asila tak memperlihatkan itikat baik pada kami. Kenapa 5 miliar? Ya, ternyata Asila diambil sebagai pelunas hutang Tante Windy dan Om Idris. Ya ampun, saat itu aku tak habis pikir. Dan daripada Asila harus menderita, lebih baik aku korbankan uang 5 miliar untuk tebus dirinya. Sayang, Asila malah seperti kacang lupa kulit. Dia juga malah mencari kosan untuk tinggal, tak mau tinggal bersamaku. Dan sekarang kata Ferry, ya Tuhan, tak menunggu lama kami pun sampai di kosan yang ditempati oleh Asila. Benar saja, sudah banyak orang di sana. Pihak berwajib sudah bertugas dan Asila sudah terbaring kaku. Kini dia dimasukkan ke dalam ambulan untuk diotopsi. Bersambung.